Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Novia, Hadir, Bu. hadir. April, Hadir. Reva, Hadir, Bu. oke hadir semua ya. Oke, pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan tentang Ibu akan menyampaikan itu tentang penyimpanan data eksternal. Sebelumnya pada pertemuan kelima Ibu telah menjelaskan tentang apa aja itu sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Oke, Ibu akan mengulang dulu pelajaran yang minggu sebelumnya ya. Masih ingat kan apa aja yang Ibu jelasin kemarin, di mana sejarah perkembangan komputer ini dia memiliki 6 generasi. Yang generasi pertama ini dia memiliki dua komputer, di mana ada ENIAC dan komputer komersial. Nah, yang kedua generasi kedua ini juga dia memiliki 2 komputer. Coba apa itu komputernya? Transistor, Terus IBM yuk. IBM 7094 ya. Ya. Nah, yang generasi ketiganya dia tuh memiliki dua komputer juga, di mana ada IBM sistem 30 per 360 dan DEC PDP 8. Nah, yang keempat yaitu komputer generasi keempat ini dia merupakan komputer lanjutan dari generasi 1, 2, 3 tadi, dimana pada komputer yang keempat ini kinerjanya udah lebih bagus lagi karena dia mampu menampung 10.000 komponen komputer, bahkan lebih ya, tapi dia menggunakan kecepatan yang lebih tinggi lagi, yaitu dapat dengan kecepatan 100 juta per operasinya. Oke, yang generasi kelima yaitu dengan adanya VLSI ini, nah dia pada generasi kelima ini Jepang itu telah dia yang mempelopori kemajuan komputer di generasi pada saat itu, karena jika berhasil Jepang itu, maka komputer yang akan dihasilkannya itu dia komputer yang mampu menerjemahkan bahasa manusia dan lebih mampu menghemat daya komputer lagi. Jadi daya komputer ini udah makin bagus tapi lebih hemat lagi. Oke, yang keenam yaitu, nah yang keenam ini di sini ada biochip untuk minggu yang lalu. Gimana, udah ditemukan? Ya. Udah. Oke, nanti kalau tugas itu nanti ya di akhir nanti kita bahas. Oke, gimana lanjut materi selanjutnya, materi hari ini. Oke, pada materi hari ini Ibu akan menjelaskan penyimpanan data eksternal. Nah, di data eksternal itu dia ada yaitu magnetic disk. Udah dicari tahu tentang pelajaran hari ini magnetic disk itu apa? Nah, coba sebutkan sebelum Ibu menjelaskan. Jadi Ibu tahu mana anak Ibu yang belajar atau yang enggaknya. Magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Disk adalah sebuah piringan bundar yang dibuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetis. Data yang dikirim akan direkam di atasnya dan kemudian akan dibaca dari disk dengan menggunakan kumpulan penginduksi Hahn. Oke. Jadi magnetic disk ini dia merupakan penyimpanan
penyimpanan sekunder. Nah, penyimpanan sekundernya ini kita dapat dijumpai itu di komputer-komputer yang udah modern. Jadi komputer yang kayak misalnya dari generasi kelima itu sampai generasi sekarang ini kita udah dapat ditemukan, yaitu magnetic disk. Jadi dia magnetic disk ini cuma dapat ditemukan pada komputer yang generasi lebih modern lagi. Jadi kalau komputer yang generasi kedua mungkin dia memiliki dia menggunakan penyimpanan yang lainnya kan. Nah, tadi ini ada disk. Nah, disk ini di situ disk merupakan piringan bundar. Nah, piringan bundar ini dia terbuat dari bahan logam atau plastik. Terus dia dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi, sehingga nanti data yang dikirim dari data itu dia akan dikirim lalu dibaca. Nah, nanti akan diproses lagi dia ke si penginduksi atau yang disebut dengan head. Nah, pada disk ini, jika selama disk ini bekerja, maka dia akan menggunakan si motor drive ini akan bekerja dengan kecepatan sekitar 60 sampai 100 putaran per detik. Jadi ini udah terbukti ya, dengan adanya magnetic disk ini dia tuh bekerja lebih cepat lagi karena dia sudah dipakai di komputer yang lebih modern lagi. Karena yang komputer lebih modern ini dia menggunakan sistem penyimpanan yang lebih besar tapi bentuknya yang semakin kecil, karena jadi setiap generasi itu dia tuh penyimpanannya itu makin besar tapi bentuknya semakin kecil. Nah, tadi Ibu ada bilang head. Head ini apa sih di dalam magnetic disk ini? Head merupakan perangkat kecil dari sistem komputer, di mana dia itu dapat membaca dan menulis dari bagian piringan yang di bawahnya. Kayak jadi head ini dia tuh ibaratnya kayak sistem lah kan, atau kepala kan. Head ini dia tuh kepala, jadi dia merupakan otak sebenarnya bersama dengan CPU. Nah, di dalam di sini dia memiliki tangan yang mampu bekerja keluar masuk. Jadi tapi dia tuh sistem tangan itu tuh berbeda-beda karena dia nanti akan memiliki jarak-jarak yang sangat berbeda. Oke. Gimana? Paham? Paham. Oke, jadi sebelumnya di rumah udah dipelajari ya. Kalau kita pelajari di rumah, nanti pas Ibu menerangkan juga tanpa Ibu menjelaskan panjang lebar juga udah paham. Nah, pada di sini dia memiliki lebar piringannya itu berkisar dari 1,8 sampai 14 inci. Terus di disk yang berukuran besar ini kita cuma dapat menemukan pada sistem yang besar karena penyimpanannya yang besar juga. Itu biasanya kita ditemukan itu di PC atau komputer yang biasa kita pakai di labor kayak gitu. Nah, di situ tuh ada disknya tuh. Nih, Ibu mempunyai contoh atau gambar dari susunan magnetic disk nih. Ini bisa dilihat ya. Nih, jadi ini merupakan gambaran dari susunan magnetic disk. Nih, dia berlapis-lapis. Nah, ini tadi di situ kan dia merupakan piringan hitam. Nah, jadi seperti inilah.
Ini dia bukan susunan, dari ada beberapa susunan di dalamnya tuh. Oke. Oke, selanjutnya nah, pada sistem bis ini, sistem kerjanya tuh dia tuh tergantung dari beberapa faktor. Jadi untuk membaca dan menulisnya sebuah sektor, yaitu lengan dari si di tadi itu tuh dia harus digerakkan ke arah posisi yang lebih radial. Di sebelah kanannya gerakannya itu tuh dia sebagai sebuah pencarian dan membutuhkan waktu pencarian sekitar 5 sampai 15 msec atau gitu lah. Oke, sebenarnya kalau untuk materi magnetic disk ini itu cuman sedikit ya, karena dia kan kayak pembukaan. Nah, yang selanjutnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya lagi. Sedikit cuman kalau kita benar-benar mempelajari tentang magnetik di sini, sebelum ibu menjelaskan pasti sudah paham. Oke, sebelumnya jadi gimana, udah paham atau perlu ibu ulangin lagi? Enggak. Oke, enggak ya. Jadi sebelum ibu menutup pertemuan kali ini, karena kita pertemuan hari ini cuman 1 jam ya, cuma 1 jam aja. Sebelumnya kita udah ibu kemarin udah ngasih tugas kan, apa itu sejarah singkat generasi komputer, generasi ke generasinya. Coba ibu mau tahu apa aja yang anak ibu dapatin dari generasi kemarin kan, komputer itu ada dari generasi ke pertama sampai generasi ke-6. Coba sebutin apa aja yang didapatnya, nggak usah semuanya disebutin, kita mempercepat waktu. Generasi pertama ada ENIAC, generasi kedua ada transistor, generasi ketiga ada IBM sistem 360. Generasi keempat, perkembangan generasi ditandai adanya ULC paket dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingan dengan kecepatan 100 juta operasi per detiknya. Generasi kelima, komputer generasi sedang dalam pengembangannya. Komponen yang digunakan adalah VLSI Jepang adalah negara yang mempelopori perkembangan komputer generasi kelima. Generasi keenam, beberapa ilmuwan komputer yakin suatu ketika akan tercipta suatu komponen yang akan disebut dengan nama biochip yang dibuat dari bahan protein sintesis. Oke, jadi tugasnya lengkap berarti ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi ibu sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, ibu akan sedikit merangkum lagi tentang pertemuan kita hari ini. Jadi tadi ibu telah menjelaskan magnetic disk, terus head. Nah, jadi ibu akan mengulang lagi. Jadi magnetic disk ini dia tuh merupakan penyimpanan sekunder yang kita hanya dapat ditemukan pada komputer modern. Terus ada itu disk sendiri merupakan piringan bundaran yang dibuat dari logam atau plastik. Nah, yang dapat dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Sedangkan head itu merupakan perangkat kecil yang dapat dibaca dan ditulis. Oke, jadi udah paham ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan ibu akan memberikan tugas, yaitu tugasnya di sini nggak banyak kok. Kalau tadi anak-anak ibu paham, ini juga langsung bisa dikerjain. Nah, tugas yang pertama yaitu anak ibu cukup mencari
apa sih yang dimaksud dengan magnetic di sini. Terus yang kedua tuh yang dimaksud dengan head. Nah, yang ketiga yaitu jelaskan penampang layout pada hard disk. Oke, nanti itu dicari aja di rumah, minggu depan kita bahas lagi ya. Karena waktu kita udah habis kan, pertemuan hari ini kita cuma 1 jam ya, jadi waktunya sangat singkat. Oke, sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, selesai ya. Lagi Istirahat. istirahat ya. Oke, Ibu pamit ya.